Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Tetap semangat ya, rajin dan tekun belajar. Pak doakan kalian menjadi anak yang cerdas, kelak menjadi orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang membanggakan orang tua, guru, bangsa, dan negara. Amin ya robbal alamin. Oke, ya luar biasa. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar materi tentang himpunan. Oke, pastinya menarik nih ya dan bermanfaat mudah-mudahan. Amin. Oke. Oke. Oke, sebentar ya. Nah. Oke. Sebentar ya. Oke, lebih baik yang ini saja nih. Nah, ini. Ya, oke. Set dulu ya. Biar kelihatan. Oke, sebentar. Biar kelihatan segini ya. Oke, partnya juga biar kelihatan ini. Oke, cukup mungkin segini ya. Oke, anak-anak ya. Materi tentang himpunan, standar kompetensi atau tujuan belajar kita hari ini ya. Yang pertama menjelaskan ya, himpunan bagian, himpunan semesta ya, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi ya, binar pada dua himpunan. Kemudian menggunakan pada masalah konstekstual. Oke. Menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, menyelesaikan semesta, himpunan kosong, himpunan komplement himpunan, dan operasi binar pada himpunan ya. Di bagian kedua mungkin ya, bagian pertama. Oke, kita lihat masalah nyatanya ya. Ini ada dua gambar. Ya, gambar pertama apa nih? Gambar binatang, ibun binatang ini ya. Oke, ini tentang nih gambar lukisan ya, berbagai macam lukisan ini. Mana yang kalian suka ini ya? Yang kalian bagus ya. Nah, coba perhatikan gambar yang pertama nih. Bisa nggak kalian menyebutkan kelompok hewan berkaki 4 ya? Berkaki 4 mana aja nih, ya nggak? Saya ya. Oke, ini jerapah ya. Oke. Sementara kalau yang ini, sebutkan lukisan yang indah. Nah, mana kira-kira? Lukisan yang indah ya. Sebutkan lukisan-lukisan yang indah. Nah, mana yang menurut kamu indah? Menurut Pak yang ini nih, ada pemandangannya indah nih ya. Tapi bisa jadi menurut kamu nggak indah ya. Mana jadi himpunan lukisan-lukisan yang indah ya. Nah, jadi berbeda nih ya. Oke ya. Kalau tadi hewan berkaki 4, ya pasti kakinya 4 ya, pasti ya. Kalau indah, ya kita bahas ya. Oke, pengertian himpunan. Apa itu anak-anak himpunan? Mungkin ada yang sudah tahu himpunan, yang sudah membaca bukunya ya. Himpunan itu adalah kumpulan objek ya. Kumpulan objek atau benda ya. Objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Dapat didefinisikan dengan jelas. Kenapa harus jelas? Kalau nggak jelas, bingung jadinya ya. Seperti tadi ya. Contoh tadi ya. Hewan berkaki 4 gitu kan. Contohnya nih misalkan ya. Contoh ya. Himpunan hewan berkaki 4. Himpunan hewan berkaki 4. Kaki 4. Apa aja anak-anak berkaki 4? Misalnya apa? Kuda ya. Di gambar tadi ya, ada gajah, kaki 4 ya, sudah pasti ya, jelas, didefinisi dengan jelas. Apalagi jerapah ya. Jerapah pakai F ya, jerapah. Ada lagi? Masih banyak ya. Harimau boleh. Harimau di gambar tadi ya. Badak, ada badak. Badak juga berkaki 4 ya. Nah, jelas. Dan lain-lain ya, banyak ya di situ ya. Nah, ini
Contoh himpunan didefinisikan dengan jelas. Gitu. Pak, emang ada ya tidak jelas ya? Misalkan gini, yang bukan himpunan ya, ini bukan himpunan. Nah, bukan himpunan ini. Misalnya apa? Himpunan, contohnya apa yang bukan himpunan? Kalau bukan himpunan itu berarti kumpulan objek yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Kenapa dengan jelas? Karena berbeda ukurannya, ya enggak? Contoh ya, contoh yang bukan himpunan ya. Misal contoh kumpulan apa? Tadi lukisan ya, lukisan yang indah, lukisan yang indah. Ini bukan himpunan ini, karena indah itu relatif ya enggak? Kata Pak Aat indah, tapi menurut kamu belum tentu indah. Nah, makanya tidak jelas ya. Tidak definisikan dengan jelas ya. Ada lagi misalkan kumpulan ya orang pintar, kumpulan orang-orang pintar. Nah, gitu ya. Pintar itu relatif ya. Ya. Menurut Pak Aat pintar ya. Menurut kamu belum tentu ya. Jadi emang yang bukan himpunan ini menggunakan kata-kata sifat ya, karena sifat itu relatif ya. Oke, itu ya bisa paham ya. Mana yang himpunan ya didefinisikan dengan jelas, tapi yang bukan himpunan tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Oke. Ya. Oke, nah sekarang ada namanya lambang himpunan ya. Lambang himpunan. Apa itu lambang himpunan? Nah. Suatu himpunan dinyatakan suatu himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital, dengan huruf kapital ya, huruf besar ya, huruf kapital atau huruf besar ya, huruf besar. Nah, ya enggak? Contohnya ya, misalkan apa? Contohnya misalkan ya, contoh A gitu kan, ya enggak? Himpunan bilangan asli. B biasanya himpunan bilangan bulat. C himpunan bilangan caca gitu ya, huruf besar. Lain-lain ya. Kemudian sedangkan objek ya atau anggota himpunannya dinyatakan dengan huruf kecil. Ya. Huruf kecil ya. Contohnya gimana contohnya? Contohnya ya huruf kecil ya. Misalnya ya. Contoh apa misalkan? A yang boleh. A huruf kecil. I, U, E, Y ya, huruf kecil ya. Objeknya itu dengan huruf kecil. Oke. Nah, kemudian diletakkan dalam kurung. Nah, di dalam kurung. Dalam kurung itu disebut dengan kurungnya itu namanya kurung kurawal. Kurung kurawal. Apa itu kurung kurawal? Nah, seperti ini nih. Nah, Pak gambarkan ya. Nah, seperti ini ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke. Dan bentar ya. Oke, dan objek yang kurawal ya. Dan objek lainnya misalkan dengan kurung kurawal ya. Objeknya ya, yang satu dengan yang lainnya dipisahkan. Lainnya
list lainnya dipisahkan dengan tanda koma, dengan tanda koma. Ya. Oke, contohnya ya, misalkan ya, lengkap ya. Contoh lengkapnya jadi gini, misalkan contoh. Tuh ya, contoh ya. Misalnya himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli. Nah, bisa digambarkan dengan ini ya. Bilangan asli. Huruf kapital, nama himpunannya, kemudian kurung kurawal, ya hurufnya kecil ya. Atau himpunan bilangan apa? Misalkan himpunan bilangan, bolehlah asli ya. Nah, ini 1, koma ya. 2, 3, ya bilang sih dari 1 ya. 3, 4, 5. Nah, kalau banyak, tip 3 kali, artinya dan seterusnya. Itu bukan kurung kurawal. Ya. Apalagi misalkan ya, himpunan huruf vokal. Nah, huruf vokal ya. Huruf vokal. Vokal. Maka kita tuliskannya. Oke, misalkan V ya. Nah, huruf kapital. Kemudian kurung kurawal, huruf kecil. Apa tadi? A, I, U, E, O. Nah, huruf kecil semua. Anggota himpunannya. Dengan dibatasi tanda koma. Kemudian tutup dengan kurung kurawal. Apalagi himpunan bilangan cacah. Nah, kalau cacah gimana cacah? Cacah ya misalkan ya. Huruf kapital. Apalagi? Cacah ya 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Gitu ya. Satu lagi coba. Himpunan bilangan prima. Nah, masih ingat bilangan prima? Himpunan yang memiliki himpunan prima ya. Oke, himpunan yang hanya memiliki 2 ini ya, 2 jenis perkalian ya, 1 dan dirinya ya. Apa aja bilangan prima? Ini kurung kurawal dong. Kurawal, nah 2 ya, 2 bilangan prima 2. 2, 3, kemudian 5 ya. 7, 9 bukan prima, 9, 11. 11, 13, 15 bukan prima ya, 17 dan seterusnya ya. Oke, nanti kita bahas. Oke, dah kurang kurawal. Itu contoh-contoh himpunan. Lambang himpunan ya. Jadi lambang himpunan pakai huruf kapital, huruf besar, kemudian objeknya huruf kecil ya. Kemudian ada kurung kurawal menggunakan dipisahkan. Dan objeknya dipisahkan dengan tanda koma. Oke. Mana nih? Oke. Ya. Nah, ini ya. Oke, dan sekarang anggota himpunan. Anggota himpunan. Anggota himpunan ada simbolnya. Ini turunin aja ya. Anggota himpunan. Jadi simbol anggota himpunan ya. Jadi tadi anggota himpunan kan huruf kecil tadi. Nah, simbolnya seperti apa, Pak? Simbol anggota himpunan. Anggota himpunan. Dapat ditulis ya, dapat ditulis sini ya. Seperti ini misalkan ya. Misalnya ya, jika apa? Misalkan 1 ya. 1 merupakan anggota himpunan asli, misalkan himpunan A ya. Maka ditulisnya bagaimana? Maka ditulisnya adalah baru 1. Nah, anggota itu gini ya. Oke, nah lambang anggota ini coba di sini nih, coba. Oke, sebentar ya. Lambang anggota himpunan.
Lambang anggota himpunannya adalah, oke, dihapus, oke, kita ganti. Nah, di sini ya, anggota himpunannya adalah, nah ini, nah, terus, oke, besar. Nah ya, ini lambangnya, anggota himpunan ya. Coba perbesar ya Pak ya, supaya kelihatan. Ya. Udah kelihatan ya? Oke. Nah itu ya. Nah, lambangnya adalah ya. E itu dari kata elemen ya. Oke, satu anggota E. Oke. Kita berbagi dulu sebentar. Oke. Nah, maka satu anggota himpunan A. Oke, gitu. Oke, bagaimana jika satu itu bukan ya? Satu misalkan berapa? Misalkan 0 ya. Jika minus deh, minus 5 ya. Bukan anggota. Oke, himpunan asli ya. A misalkan ya. Maka ditulisnya adalah, maka ini kita tuliskan menjadi berarti minus 5 ya. Oke. Di sini deh. Oke. Nah, lambangnya adalah, kita ganti ya. Kalau tadi E itu elemen, sekarang yang bukan anggota. Ini. Oke. Nah ya, maka minus 5 adalah bukan anggota A. Jadi kalau anggota himpunan itu simbolnya E ya, dari kata elemen. Elemen itu anggota ya. Sementara kalau E di garis berarti silang ya, berarti bukan anggota. Oke. Itu anggota himpunan. Paham ya? Oke, sekarang kita bahas menyatakan himpunan. Nah, ini menyatakan himpunan ini. Bagaimana menyatakan himpunan? Menyatakan himpunan ya. Menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan. Jadi himpunan bisa dinyatakan dengan 3 cara ya. Jadi himpunan bisa dinyatakan dengan 3 cara. Apa aja Pak? Nah yang pertama ya. Yang pertama itu dengan kata-kata ya. Dengan kata-kata. Kata-kata ya. Atau kalimat boleh ya. Atau kalimat. Atau juga boleh juga dengan dideskripsikan ya. Ini namanya metode deskripsi. Metode deskripsi. Oke ya. Contohnya seperti apa contohnya ya? Deskripsi. Oke. Yang kedua dengan notasi ya. Notasi pembentuk himpunan. Untuk himpunan. Oke. Ya. Atau metode rule ini ya. Sebut dengan metode rule. Metode rule. Oke, yang ketiga ya. Mendaftar anggota-anggotanya. Mendaftar anggota-anggotanya. Anggotanya. Anggota himpunan ya. Anggota himpunan. Oke. Kita sebut dengan metode apa nih? Roster ya. Roster. Oke. Oke, contohnya dulu ya. Oke, di sini deh. Contohnya seperti apa contohnya? Dengan kata-kata. Misalnya contoh ya. Contoh ya. Misalkan himpunan tadi ya. A adalah himpunan misalkan. Contoh. B ya. Boleh. Misalnya B adalah, kata-kata nih, adalah himpunan hewan ya, hewan
pemakan tumbuhan, pemakan tumbuhan ya, herbivora dengan kata-kata. Ya, contohnya ya. Oke, apalagi misalkan G adalah himpunan bilangan genap, bilangan genap dengan kata-kata ya. Oke, sekarang notasi pembentuk himpunan misalkan ya. Bisa ada sebuah himpunan misalkan ya, himpunannya itu misalnya buat deh ya. Misalnya apa? Misalkan C. C itu ya, misalkan himpunannya 3 ya. Lagi misalkan 5 ya. 7 9 terus 11 13 15 misalnya. Nah, kalau bagaimana kan dinyatakan dengan notasi? Maka di notasinya jadi kalau dengan notasi pembentuk himpunan, maka ini menjadi himpunan C sama dengan kurawal X, di mana ya, di mana X itu lebih besar dari ya itu ya, satu boleh misalkan ya, satu besar X ya. Nah, ini harus belajar ya. Besar, ini misalkan berapa? 16 ya. Jadi X lebih besar dari 1, tetapi lebih kecil dari 16. X ya. X anggota. Anggota mana? Anggota bilangan ganjil. Oke. Oke. Oke ya. Ya, ini adalah notasinya ya, seperti ini ya, notasi pembentuk himpunannya. Oke, notasi pembentuk himpunannya. Nah, bagaimana dengan mendaftar anggota-anggotanya? Contohnya ya, contoh ya. Anggota-anggotanya contoh. Misalkan ya, misalnya huruf P ya. P itu himpunan huruf yang dibentuk dari kata misalnya Nusantara. Bagaimana dinyatakan dengan metode roster? Dengan metode roster ya. Dengan metode roster nih. Dengan metode roster menjadi sebutkan mendaftar anggota-anggotanya. Berarti P sama dengan apa aja anggotanya? Huruf kecil ya. N. Kemudian U. Kemudian S. Kemudian A. N udah ya. Nggak perlu lagi. Sebut lagi. T. A sudah ada ya. Sudah sebutkan tadi. Kemudian R. A perlu lagi nggak? Tidak perlu. Ya, tidak perlu diulang 2 kali. Berarti dengan metode roster cuma N, U, S, A, N, T, R. Nah, seperti itu ya. Itu adalah menyatakan himpunan. Oke. Berikutnya himpunan berhingga. Nah, himpunan berhingga dan tak hingga. Himpunan berhingga dan tak hingga. Oke, himpunan berhingga ya. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya dibatasi ya, berhingga soalnya dibatasi. Oke, contohnya ya, contoh yang berhingga ya, contoh misalkan
Apa? A boleh. A. Misalnya apa? Misalnya 2, 4, 6, 8. Ya. Udah dibatasi ya. Sampai sini. Atau apa lagi? Atau misalkan contoh lain ya. Contoh lain, apalagi contoh lain? Contoh lain di bawah ya. Contoh lainnya misalkan. Contoh H. H. Misalnya ya, berapa tadi? Misalnya oke, 1 ya. 4 kuadrat ya. Apa lagi? 9 ya enggak? 16, 25, terus dibatasi sampai oke 100. Oke. Ya. Dibatasi itu berhingga ya. Dibatasi. Yang pertama dibatasi sampai 8 ya, yang himpunan A, himpunan H-nya dibatasi sampai 100. Oke. Ini yang H itu himpunan bilangan kuadrat itu ya. Oke, itu himpunan. Nah, bagaimana kalau himpunan tak hingga? Nah, himpunan tak hingga ya. Himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang anggotanya tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi atau sangat banyak. Sangat banyak. Oke, contohnya bagaimana contohnya? Contohnya ya. Contohnya misalkan penampilan bulat ya. Bulat. Oke. Misalnya titik-titik, wah, susah ke bawah ya. -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kanan kiri dan seterusnya ya. Oke, ada lagi nggak? Misalkan contoh himpunan ya, misalkan boleh gimana ya. Terus ya. Misalkan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ya enggak? Dan seterusnya. Wah, ini tidak terbatas ini. Tak hingga ya, himpunan tak hingga. Tidak terbatasi ya. Oke, itu himpunan berhingga dan tak hingga. Nah, bagaimana himpunan? Nah, ini himpunan bagian ya. Himpunan bagian. Bagaimana dengan himpunan bagian? Himpunan bagian ya. Himpunan bagian. Himpunan bagian adalah ya. Oke. Oke, mana nih? Oke, himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan ya, atau subset ya. Boleh subset ya. Subset. Himpunan yang secara total ya. Himpunan yang secara total menjadi bagian dari himpunan yang lain. Dari himpunan yang lain. Yang lain. Nah, ya. Jadi kalau himpunan A dikatakan ya, himpunan bagian dari B, himpunan bagian dari B jika apa? Jika setiap anggota A juga menjadi anggota B, juga menjadi anggota himpunan B.
Sekarang himpunan bagian itu lambangnya apa? Himpunan bagian dilambangkan dengan ya, bagian dilambangkan ya. Oke, kita nah ini kalau ini anggota ya. Kita ganti ya. Kalau himpunan bagian. Oke. Himpunan bagian. Iya, himpunan bagian namanya. Maaf, oke sebentar. Himpunan bagiannya dilambangkan dengan huruf C gitu ya. Nah, namanya seperti itu. Nah, tadi E kalau anggota ya. Kalau seperti C begitu adalah himpunan bagian. Contoh ya. Contohnya misalkan A ya. Contoh jika A sama dengan 2,4 ya. Ini 2,4 yang katanya. Ya. Kemudian B juga ya. Kemudian himpunan B-nya juga ada himpunan B. Misalkan himpunan B 7 ya. 7. B misalnya 7 ya. Nah, dan himpunan C-nya misalnya himpunan C 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti gimana nih? Berarti A, apakah A juga masuk di himpunan C? Betul ya? Maka A, himpunan bagian dari C. Karena anggota A, 2 dan 4 tuh masuk anggota di C juga ya. Maka ini dituliskan, maka A ya. Maka A kita gambarkan dengan himpunan A ini adalah C begitu ya. A himpunan bagian dari C. Nah, sementara B itu bukan ya. Bukan himpunan bagian dari C. Maka kita tulisnya adalah maka B. Nah, kalau bukan namanya seperti ini ya. Mirip-mirip ya. Oke. Kalau ini himpunan bagian, kalau yang bukan seperti ini. Jadi sama ya, disilang ya. Tadi E itu elemen ya, anggota. Kalau disilang bukan anggota. Begitu himpunan bagian C. Kalau yang bukan anggota himpunan bagian adalah C disilang. Di garis ya. Dari himpunan A. Maka B adalah bukan himpunan bagian dari C. Nah, bagaimana itu yang himpunan bagian ya? Nanti kita bahas lagi ya. Atau kita contoh deh, misalkan ya, himpunan bagian ya. Paham ya? Contoh lagi misalkan. Misalnya ada himpunan ya, diketahui himpunan D. Himpunan D misalkan. Misalnya apa? Misalnya 1 ya, boleh 1, 3, 5 deh ya. Nah, sebutkan himpunan bagiannya. Coba sebutkan semua himpunan bagian dari D. Ada berapa nih? Coba ya. Berarti himpunan bagian dari D yang pertama apa? 1 ya. 1. Oke. Bagian dari D kan? Siapa lagi? Kemudian 3. Kemudian 3. Ya. Ada lagi? Ada ya? 5. Oke. Ada lagi ya? Ini yang satu anggota ya. Gimana kalau 1 dan 3? 3. Itu juga himpunan bagian. Kemudian ada lagi nggak? 1 dengan 5. Iya, betul. Ya. Oke.
Atau ada lagi masih ada ya? 3 dan 5 bisa. Ada lagi? Ada lagi ya? Itu yang misalkan bagian juga ya. 1, 3, 5. Oke. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 bagian. Nah, satu lagi. Nah, himpunan kosong juga himpunan bagian dari himpunan kosong ya. Himpunan kosong ya. Lambang himpunan kosong seperti itu ya, nggak ada anggotanya. Adalah himpunan bagian dari D ya. Sehingga ada 8 ya. Ini ada 8 himpunan bagian. Nah, jika ada 3 anggota ya. Nah, sekarang himpunan kosong tadi ya dibahas ya dikit ya. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong ya. Oke. Nah, himpunan kosong ya. Oke, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan. Gimana tadi? Ini ya. Oke. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Oke ya. Anggota ya, tidak punya anggota dia ya. Simbolnya seperti apa simbolnya? Simbol himpunan kosong ya. Simbol himpunan kosong. Himpunan kosong. Nah, tadi seperti tadi ya. Apa tadi? Kurawal ya, nggak ada anggotanya ya. Atau boleh juga ya. Atau boleh juga himpunan kosong itu beberapa aku juga menggunakan ya. Silang ya, kosong disilang. Oke, di sini ada. Oke. Oke. Iya. Nah, ini nih. Oke ya. Nah, himpunan kosong. Nah, atau bulat ya, lingkaran di garis. Itu adalah simbolan himpunan kosong. Jadi, kalau himpunan kosong, namanya juga himpunan kosong, maka banyak anggota himpunan kosong itu adalah nol, nggak ada, nol, ya. Oke, himpunan kosong ya, paham ya? Contohnya himpunan kosong apa itu contoh? Oke, contoh ya, contoh misalnya apa? Himpunan kosong. Contoh himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, tidak ada ya ganjil habis dibagi 2 ya. Masih bersisa ya. Atau apa lagi? Himpunan manusia berambut gondrong. Nah, berambut gondrong. Manusia botak berambut gondrong ya. Nah, manusia botak berambut gondrong. Ini ambigu tadi ya. Apalagi? Manusia hidup di mana? Manusia hidup di air. Ada ya? Manusia ini ya. Manusia hidup tanpa udara. Nah, bisa ya. Kosong gitu ya. Jadi manusia hidup butuh oksigen ya. Oke, selanjutnya adalah kita bahas tentang himpunan semesta ya. Himpunan semesta. Oke. Himpunan semesta itu apa? Himpunan semesta ya, atau apa yang dibicarakan ya, semesta pembicaraan ya, adalah himpunan semesta adalah himpunan himpunan semesta sini aja. Himpunan himpunan semesta adalah suatu himpunan
yang memuat semua anggota dalam pembicaraan, ya. Oke. Himpunan semesta disimbolkan semesta ya. Disimbolkan dengan huruf S ya, dengan huruf S. Nah, semesta ya, dari kata semesta. Contoh ya, contoh misalkan, contoh A misalkan. A itu misalkan kucing, kambing, apalagi kerbau, kuda ya. Sekarang himpunan semestanya apa nih? Himpunan semestanya yang mungkin ya, himpunan semesta yang mungkin ya, semesta yang mungkin. Oke, bisa aja himpunan semestanya ya. Dari sini berarti S-nya itu adalah ya hewan berkaki 4. Masuk ya, hewan berkaki 4. Masuk semua, kucing berkaki 4, kambing berkaki 4, kerbau masuk semua ya. Atau boleh juga misalnya S-nya hewan mamalia. Nah, betul ya, kucing mamalia ya, hewan mamalia boleh. Hewan mamalia. Oke. Oke ya. Seperti itu ya, simbol ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, itu adalah materi tentang himpunan ya. Dan bagian pertama nih ya. Oke, nah sekarang pemahaman konsep nih. Pemahaman konsepnya bagaimana nih? Coba kita coba ya, pemahaman konsepnya. Oke. Tuliskan nama himpunan dari kumpulan objek berikut. Tuliskan nama himpunan. Ya. Nama himpunannya apa nih? Bisa juga ya. Nama himpunannya bisa juga dengan, coba kita huruf ini aja ya. Nama himpunan ini misalkan nama bulan ya. Boleh. Huruf B. B sama dengan, nah, Awal, April gitu ya, kecil ya. April, Mei, apa lagi? Juni, Desember. Oke. Gitu ya, boleh. Tuliskan nama himpunan dari kumpulan objek berikut. Oke, nama himpunannya B misalnya. Kemudian nomor 2 ya. Diketahui Z bilangan faktor prima dari 80. Banyak anggota himpunan ya. Oke, coba ya. Banyak anggota himpunannya. Himpunan Z apa aja anggotanya? Z kurung kurawal, bilangan faktor prima. Nah, faktor prima. Faktor dulu ya. Sekarang kalau faktornya ini apa aja? Kalau faktornya dulu ya. Ini kalau faktor, kalau bilangan faktornya, apa aja bilangan faktornya? Berarti 1 ya. 1, 2, ini faktor dulu ya. 2, 3, bisa 4 ya. 4, apa lagi? 80. 5 ya, bisa ya. 5, 8 ya. 8, apalagi? 10, semua dulu sebutkan ya. Faktor dulu deh. Faktor dari 80 ya. Faktor deh. Ini faktor dari 80 dulu ya. Oke, misalkan ini. Oke. Ini F dulu deh. Ya, dulu ya. Faktor 80 dulu. 10. Kemudian 16 ya. 16. Berapa lagi? 20. Kemudian 40 ya. 40 dan 80. Nah, ini faktornya nih. Ya enggak? Kalau faktor primanya jadi gimana? Faktor prima. Nah, yang ditanya ya, faktor prima dari 80. Dari 80. Ya, ini baru himpunan Z ya. Z. Apa aja? 1 masuk prima enggak? Bukan ya. Nah, 2 masuk. 4 tidak. 5. Apa lagi? 8 tidak prima. 10 bukan. Semuanya enggak ada ya. 2 ya. Berarti cuma 2 ya. Nah, banyak anggota. Nah, berarti banyak anggota himpunan Z ya. Himpunan Z. Nah, disimbolkan di mana? Banyak anggota ya. Nah, kalau banyak anggota itu N. N itu banyak anggota. NZ
sama dengan 2. Oke, ya. Maka banyak anggota himpunan di sini adalah 2. Nah, sekarang diketahui nih. Ketahui X 2, 3, 5, 7, 11, 13. Dan himpunan H-nya bilangan ganjil antara 7 dan 20 istilah nah ya. Oke, sebelum diisi kita tentuin dulu ya anggotanya ya. Kalau Q sudah ketahuan ya. Oke, kalau Q itu apa tadi kalau Q? Kalau Q-nya anggotanya udah ketahuan ya. Ini jelas. Apa aja? 2, 3, 5, 7. Sebenarnya bilangan prima nih. 7, 11, 13. Oke. 13. Sementara himpunan H-nya apa aja nih? H-nya anggotanya bilangan ganjil antara 7. Nah, 7 itu nggak masuk berarti ya. Antara 7 dan 20. Berarti setelah 7 bilangan ganjil 9, 11, 13 ya, 15, 17, 19. Oke. Antara 7 dan 20. Sampai 19 ya. Ada lagi? Betul ya? Oke, ya. Nah, sekarang isi dengan E. Itu anggota atau S garis, bukan anggota. 5 apakah anggota dari Q? Ada ya? Oke, berarti kita kasih lambang E ya. Oke, anggota ya. 7, apakah 7 anggota H? 7. Ada nggak 7? Nggak ada ya? Karena 7 nggak masuk dia. Ya. Berarti bukan ya. Berarti ini ya. Berarti bukan anggota. Oke, ya. Oke. 13. Apakah 13 anggota termasuk Q? Masuk ya? Oke, berarti ini 13 masuk ya. Masuk anggota. Kasih lambang E ya. Oke, sekarang 21. Apakah 21 masuk? 21 di himpunan H tidak ada ya, karena batas sampai 20 ya. Berarti 21 bukan ya. 21 bukan anggota himpunan H. Iya. Paham ya? Oke, berikutnya. Nah, jika P 1, 2, 3 dan Q P sama Q, berapakah N? N itu apa? N itu anggota. Banyaknya anggota. Anggota himpunan P berapa? Anggota himpunan P. Oke, kita taruh merah aja. Oke, anggota himpunan P N kecil. Oke, P anggotanya ada berapa? Ada 3 ya, 1, 2, 3 ya, ada 3. Kemudian anggota himpunan Q-nya ada berapa? Q-nya ada 2 ya, P dan Q ya, ada 2. Nah, sehingga N jumlah anggota P dikali ini, dikali dengan jumlah anggota Q. Itu sama dengan 3 dikali 2, sama dengan 6 ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi N itu jumlah anggota ya, jumlah anggotanya. Nah, sekarang pasangkan nama himpunan. Coba, himpunan bilangan asli kurang dari 5. Kurang dari 5 mana nih? Yang mana nih? Yang asli ya, ini ya, dari asli dari 1 ya, 1, 2, 3. Nah, ini ya. Oke, berarti tinggal kita garis. Oke. Sini ya. Nice. Kita garis aja ya, atau inilah ya. Oke. Nah, ini ke sini ya. Oke. Ya, mana lagi nih? Himpunan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu dari 2 ya, 2, 3. Nah, ini ya. Himpunan bilangan prima. Oke, ini ya. Kemudian himpunan bilangan karnivora. Karnivora nggak ada lagi nih kucingnya. Nah, karnivora ya. Oke. Langsung nih. Nama himpunan nama-nama hari. Nah, ini ada hari ini. Nah, sip. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak himpunan bilangan ganjil dibagi 2? Ini bulan kosong ya pasti ya? Nggak ada ya? Oke, ini nggak ada nih. Oke, berarti himpunan kosong. Berarti lambang himpunan kosong apa nih? Nah, ini. Nah, himpunan kosong. Kemudian himpunan bilangan ganjil. Nah, ganjil ya. Oke, himpunan bilangan ganjil. Ini ya, 1, 3, 5, 7 ya. Oke, sisanya ya. Oke, dah. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan bisa pahami.
Oke, berikutnya ya. Berikutnya nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata. Bisa dengan kata-kata nih, nyatakan dengan kata-kata ya. Tadi ya, metode deskripsi ya. Berarti himpunan V ya. V adalah himpunan benar aja ya. Biar bisa ada bedanya ya. Oke. Oke, V adalah himpunan apa nih? Boleh? Himpunan huruf vokal ya. Huruf vokal. Vokal. Boleh. Kata-kata ya. I, U, E, O. Kemudian 7. Oh, ini dihapus saja nih. Sudah paham ini ya. Oke, nomor 7-nya apa nih? Nyatakan himpunan berikut dengan metode roster ya. Dengan menyebutkan ya, mendaftar angka anggotanya ya. Berarti dengan metode roster nih. Berarti H sama dengan apa aja? Oke, dari kata-kata matematika. Berarti M ya, huruf kecil ya. M masuk, A masuk, T masuk, E masuk ya. Kemudian M lagi, nggak perlu ya. Sebutkan 2 kali, nggak perlu ya. Sebutkan himpunan binatang berkaki 4. Kuda, kambing, kuda, kucing, kuda. Nggak perlu sebutkan berkali-kali kan. Cukup satu aja kudanya ya. Oke, juga sih, Pak. Ada M lagi, betul nggak perlu ya. Apalagi T udah ada. I belum. I. Apalagi K belum ya. K. A udah ada. Jadi, himpunan pembentuk kata-kata matematika itu adalah M, A, T, E, I, K. Udah. Ini metode roster ini. Ya. Nah, sekarang yang 8. Nyatakan himpunan berikut dengan notation membentuk himpunan. Pembentuk himpunan. Nah, ini agak sulit ya. Ini mudah ya. Dia batas batasnya -1 sampai 2. Berarti apa nih? Coba ya. Berarti S sama dengan kurawal X di mana? Kata-kata di mana ya? Di mana? Garis itu ya. Berarti X -1, 0, 1, 2. Berarti X lebih kecil aja ya. Lebih kecil dari apa nih? Dari 2 ya. Dari 2 dan seterusnya kan. X lebih kecil dari 2. 2 masuk ya? Lebih kecil sama dengan deh ya. Lebih kecil sama dengan nih. Berarti lebih kecil sama dengan. Kita gunakan ya, lebih kecil sama dengan aja ya. Atau lebih kecil dari 3 deh, boleh. Kalau enggak gini. Oke, kalau belum tahu ya. Atau boleh juga X lebih kecil ya dari 3 boleh. X anggota boleh. X-nya anggota bilangan bulat ya. X bukan anggota ini. Ganti aja ya. Boleh. Ini kita ganti berarti X anggota bilangan bulat. Oke. Nah, anggota bilangan, X-nya anggota bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat itu kan 0, ya enggak? Bilangan positif dan bilangan ganjil. Kurawal ya. Nah, ini adalah notasi. Jadi X lebih kecil dari 3. Lebih kecil. Berarti 3 nggak masuk ya. 2 ke sini ya. 1, 0, 1 ke sini kiri ya. Dan seterusnya. Oke, berikutnya yang 9. Tuliskan himpunan bagian dari A, K, U. Himpunan bagiannya. Oke, apa aja himpunan bagiannya? Himpunan bagian dari itu ya, dari Q ya. Berarti apa aja nih? Berarti A ya. A masuk. Oke. Kemudian apa lagi? K, ya enggak? K juga masuk ya, himpunan bagian. Himpunan U juga ya. Himpunan U juga masuk. Jadi 1 anggota ya. Yang 2 anggota sekarang. A sama K masuk ya. Bagian. Bagaimana kalau A dengan U? Juga himpunan bagian dari Q. Oke, sekarang 3 anggota deh ya. Anggota berarti 2 udah ya. K sama U belum? K, U ya. Oke. Nah, jangan ada yang sama ya. Oke, terus kemudian apa lagi? Nah, baru ya. Ini yang 3 anggota. A, K, sama U. Oke. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Satu lagi apa? Himpunan bagian daripada semua. Pasti adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah, jadi ada 8 ya. Ada 8 ya. Jadi tergantung jumlah anggotanya ya. Kalau anggotanya 3 berarti 2 pangkat 3 ya. Jadi anggotanya 8. Jadi kalau ada 4 ya,
Jadi 2 pangkat 4. Ada 16 pasti himpunan bagiannya. Gitu ya. Jadi ada perumusannya. Oke. Tentukan semua himpunan. Oke, himpunan semesta yang mungkin ya. Apa aja himpunan semesta yang mungkin ini? Apa aja nih? Boleh juga ya himpunan semestanya bilangan ganjil ya. Oke, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan ganjil. Masuk semua kan? Nah, 1-3 masuk lah. Atau boleh juga apa? Atau semestanya himpunan ini ya. Lambang himpunan ya. Boleh ada himpunannya. Oke, apalagi yang mungkin atau S-nya himpunan bilangan asli boleh ya. Himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli masuk semua kan? Bilangan asli ya. Nah, dan lain-lain ya. Apalagi himpunan bilangan prima tidak ya? Karena ada satu ya. Dah, bilangan asli boleh, himpunan bilangan ganjil boleh. Atau himpunan bilangan bulat boleh. Himpunan bilangan bulat boleh ya. Boleh juga kan, bulat semuanya masuk ya. Nah, oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang latihannya ada deh ya. Oke, latihannya worksheet-nya. Coba dilihat ya. Nah, ini worksheet-nya. Oke, coba dikecilin coba. Oke ya. Ini 1 ya, 2, mungkin bisa dilihat 2, kemudian 3, 4 dan 5. Oke, silakan ya. Oke, demikian materi himpunan ya. Kita sudah belajar bersama ini hari ini ya. Tetap semangat ya. Terima kasih. Dan silakan like ya, komen dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup membaca alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.